Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fania Alfianti dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah dengan nomor induk mahasiswa 201211006 dengan dosen pengampu Dr. Norisman MAG dengan mata kuliah Ilmu Kalam. Pada video ini, saya akan membahas mengenai pemikiran kalam menurut Hasan Hanafi. Ilmu kalam sendiri merupakan salah satu dari 4 disiplin keilmuan yang telah tumbuh dan menjadi bagian dari tradisi kajian tentang Islam. Ilmu ini menempati posisi yang cukup terhormat dalam tradisi ilmiah kaum muslimin. Hal ini terbukti dari banyaknya jenis-jenis penyebutan atau nama-nama lain dari ilmu kalam. Antara lain, ilmu tauhid atau tauhid, ilmu yang membahas tentang kemahaesaan. Ilmu akidah atau akaid, ilmu yang membahas akidah-akidah atau simpul-simpul kepercayaan atau keyakinan. Dan ilmu usul al-din, ilmu yang membahas tentang pokok-pokok agama dan teologi Islam. Ilmu yang membahas tentang Tuhan dan segala hal yang berkaitan dengannya yang dilakukan ulama Islam. Biografi Hasan al-Hanafi. Hasan al-Hanafi dilahirkan pada tanggal 13 Februari tahun 1935 di Kairo, Mesir, di dekat benteng Salahuddin, daerah perkampungan Al-Azhar. Ia berasal dari keluarga musisi. Pendidikannya diawali pada tahun 1948 dengan menamatkan pendidikan tingkat dasar dan melanjutkan studinya di Madrasah Tsanawiyah Khalil Agha Kairo yang diselesaikannya selama 4 tahun. Meskipun lingkungan sosialnya dapat dikatakan tidak terlalu mendukung, menurut sejarah dan kebudayaan kota Mesir telah dipengaruhi oleh peradaban-peradaban besar sejak masa Fir'aun, Romawi, Bizantium, Arab, Mamluk, Turki, dan bahkan Eropa modern. Selama di Tsanawiyah, ia aktif mengikuti diskusi kelompok Ikhwan al-Muslimin. Hasan Hanafi merupakan seorang intelektual sekaligus ideologi Muslim berkebangsaan Mesir yang sangat produktif. Dari kegiatan inilah, pemikirannya mulai berkembang. Saat kecil, beliau hidup di lingkungan yang dijajah oleh bangsa asing. Kenyataan ini membangkitkan sikap patriotik dan nasionalismenya. Karena sikap inilah, ia akhirnya memberanikan diri mendaftar sebagai sukarelawan perang melawan Israel pada tahun 1948 ketika usianya baru mencapai 13 tahun. Tetapi ia ditolak oleh pemuda muslimin karena mereka menganggap Hanafi masih terlalu muda. Ia merasa kecewa dan menganggap bahwa Mesir saat itu sedang terjadi problem persatuan dan perpecahan. Kejadian yang dialami olehnya pada masa itu, terutama di kampus, membuatnya bangkit menjadi seorang yang pemikir, pembaharu, dan reformis. Ia merasa prihatin dengan keadaan umat Islam yang tertinggal dan permasalahan internal yang berkepanjangan yang tak usai-usai. Ketika dia sekolah di Prancis, ia mendapat tempat yang kondusif untuk belajar dan mulai mencari-cari jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh negerinya, beserta rumusan-rumusan jawaban untuk mengatasi dan menanggulangi permasalahan. Hasan Hanafi berkeyakinan bahwa Islam sebagai ideologi dan sumber motivasi terbukti masih gerakan massa. Realitas ini merupakan satu bukti betapa dunia timur atau Islam mempunyai tradisi lama yang sanggup memberikan semangat bagi perubahan sosial maupun politik. Pemikiran Hasan Hanafi. Hasan al-Hanafi mempunyai banyak sekali pemikiran dalam dunia Islam. Ada hasil pemikiran beliau dalam hal politik yang sangat terkenal yaitu Kiri Islam
Dan dalam bidang tafsir, karyanya adalah hermeneutika Al-Quran. Ada juga tentang oksidentalisme, dan di sini saya akan memaparkan mengenai inti pemikiran dari Hasan Hanafi. Yang pertama, yakni kritik terhadap teologi tradisional. Dalam gagasan tentang rekonstruksi teologi tradisional, Hanafi menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konseptual sistem kepercayaan atau teologi sesuai dengan perubahan konteks politik yang terjadi. Teologi tradisional lahir dalam konteks sejarah ketika inti keislaman sistem kepercayaan, yakni transendensi Tuhan, diserang oleh wakil dari sekte dan budaya lama. Teologi itu dimaksudkan untuk mempertahankan doktrin utama dan memelihara kemurniannya. Hasan al-Hanafi memandang bahwa teologi bukanlah pemikiran murni yang hadir dalam kehampaan kesejarahan, melainkan merefleksikan konflik-konflik sosial politik. Menurut Hanafi, teologi sesungguhnya bukan ilmu tentang Tuhan, yang secara etimologis berasal dari kata theos dan logos, melainkan ilmu tentang kata atau ilmu al-kalam. Karena Tuhan tidak tunduk pada ilmu, Tuhan mengungkapkan diri dalam sabdanya yang berupa wahyu. Ilmu kata adalah tafsir, yaitu ilmu hermeneutik, yang dipelajari analisis percakapan atau discourse analysis. Bukan saja dari segi bentuk-bentuk murni ucapan, melainkan dari segi konteksnya, yakni pengertian yang merujuk kepada dunia. Secara praksis, Hanafi juga menunjukkan bahwa teologi tradisional tidak dapat menjadi sebuah pandangan yang benar-benar hidup dan memberi motivasi tindakan dalam kehidupan konkret manusia. Secara praksis pula, teologi tradisional gagal menjadi semacam ideologi yang sungguh-sungguh fungsional bagi kehidupan nyata masyarakat Muslim. Ia menyatakan, baik secara individual maupun sosial, umat ini dilanda ketercerai-beraian dan keterkoyak-koyak. Secara individual, pikiran manusia terputus dengan kesadaran, perkataan, maupun perbuatannya. Secara historis, teologi telah menyikap adanya benturan, berbagai kepentingan dan syarat dengan konflik-konflik politik. Teologi telah gagal pada dua tingkat, yakni pertama pada tingkat teoretis, yaitu gagal mendapat pembuktian ilmiah yang filosofis. Kedua, yakni tingkat praksis, yaitu gagal karena hanya menciptakan apatisme dan negativisme. Beberapa tawaran model-model rekonstruksi untuk mengubah keadaan umat dalam menghadapi zaman modern menurut Hasan al-Hanafi, yakni yang pertama dari Tuhan ke bumi. Yang dimaksudkan oleh Hanafi adalah kepercayaan akan adanya Tuhan yang Maha Mencipta yang harus diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan dan pengelolaan bumi sebagai sumber kehidupan manusia. Yang kedua yakni dari keabadian ke waktu. Hanafi berpendapat bahwa pembangunan tidak akan berlangsung jika berorientasi keabadian. Menurut beliau, hal ini dikarenakan pembangunan berarti tahapan-tahapan dalam waktu yang harus diikuti sesuai perencanaan. Sedangkan yang dimaksudkan Hanafi dengan keabadian adalah kehidupan pasca dunia, yang merupakan tujuan akhir setiap pemeluk agama. Yang ketiga yakni dari takdir ke kehendak bebas, yakni pembangunan akan sangat menguntungkan apabila prioritas diberikan kepada kehendak bebas manusia daripada takdir Tuhan. Yang keempat yakni dari otoritas ke akal. Hanafi begitu gencarnya mendorong umat Islam agar mendayagunakan akal sampai-sampai ia mengatakan akal sama dengan wahyu dan keduanya sama dengan alam. Yang selanjutnya yakni dari teori ke tindakan, kemudian dari karisma ke partisipasi massa, dari jiwa ke tubuh, dari ekstalogi ke futurologi, di mana dari tawaran model-model rekonstruksi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hasan Hanafi adalah seorang ideolog yang menawarkan ideologi alternatif bagi pembangunan umat Islam. Pemikiran-pemikiran beliau lebih berorientasi pada eksistensi manusia atau antroposentris.
Pemikiran-pemikirannya tidak berhenti pada tataran ideologis, konsepsional, dan filosofis, tetapi berusaha untuk mengajukan langkah-langkah operasionalnya. Yang berikutnya atau yang kedua yakni rekonstruksi teologi. Untuk memfungsikan teologi menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi masa kini, Hasan Hanafi melakukan konstruksi dan revisi serta membangun kembali epistemologi lama yang rancu dan palsu menuju epistemologi baru yang sahih dan lebih signifikan. Tujuan rekonstruksi teologi Hanafi adalah menjadikan teologi tidak sekedar dogma-dogma keagamaan yang kosong, melainkan menjelma sebagai ilmu tentang pejuang sosial, yang menjadikan keimanan-keimanan memiliki fungsi secara aktual sebagai landasan etik dan motivasi manusia. Langkah-langkah melakukan rekonstruksi teologi tersebut dilatar belakangi oleh yang pertama yakni kebutuhan akan adanya ideologi yang jelas-jelas di tengah-tengah pertarungan global antara berbagai ideologi. Yang berikutnya yakni pentingnya ideologi baru, ini bukan semata-mata pada sisi teoritisnya, melainkan juga terletak pada kepentingan praktis untuk secara nyata mewujudkan ideologi sebagai gerakan dari sejarah. Dan yang berikutnya yakni kepentingan teologi yang bersifat praktis atau amaliyah fi'liyah, yaitu secara nyata mewujudkan dalam realitas melalui realisasi tauhid dalam dunia Islam. Hanafi menghendaki adanya teologi dunia, yaitu teologi baru yang dapat mempersatukan umat Islam di bawah satu orde. Menurut beliau, rekonstruksi teologi merupakan salah satu cara yang mesti ditempuh jika mengharapkan agar teologi dapat memberikan sumbangan yang konkret bagi sejarah kemanusiaan. Selanjutnya, Hanafi menawarkan dua hal untuk memperoleh kesempurnaan teori ilmu dalam teologi Islam, yakni, menurut pandangan Hasan Hanafi, teologi ilmu al-kalam dianggap ilmu yang paling fundamental dalam Islam, yang harus dibangun kembali sesuai dengan perspektif dan standar modernitas. Di samping itu, dalam proses sejarah perkembangan ilmu kalam, para pengamat sulit untuk tidak mengambil kesimpulan bahwa sejak dari semula pemikiran teologi Islam atau kalam sudah tidak dapat dipisahkan dari dominasi kekuasaan politik. Di samping masalah itu, konsep-konsep pada khazanah Islam klasik tentang teologi juga terlalu teosentris atau melangit, berkaitan dengan persoalan kemanusiaan, sehingga tidak memberikan kontribusi positif pada kehidupan konkret Muslim. Selain itu, salah satu kesimpulan Hasan Hanafi dalam melacak penyebab utama krisis pada khazanah Islam klasik adalah tidak adanya kajian atas manusia. Pandangan Hasan Hanafi, Asy'ariyah, merupakan basis kekuatan dalam pandangan dunia mayoritas Muslim. Basis ideologi dalam kemapanan, kekuasaan, dan sekaligus sebagai basis perilaku fatalistik pada sebagian besar masa Islam. Tantangan kalam dan teologi Islam kontemporer adalah isu-isu kemanusiaan universal, pluralisme, keagamaan, kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Karena teologi dalam agama apapun hanya berbicara tentang Tuhan atau teosentris, dan tidak mengkaitkan diskursusnya dengan persoalan kemanusiaan universal atau antroposentris, sehingga lambat laun akan terjadi out of date. Jadi kesimpulannya, dalam konteks ini, Hasan Hanafi mempunyai pengertian tersendiri tentang teologi. Ia menolak pengertian teologi sebagai ilmu tentang Tuhan. Definisi yang diberikan olehnya yaitu ilmu tentang perkataan atau ilmu al-kalam, yaitu ilmu tentang analisis percakapan, bukan hanya sebagai bentuk-bentuk murni ucapan, namun juga sebagai konteks ucapan, yakni pengertian yang mengacu pada iman. Wahyu merupakan kehendak Tuhan berupa perkataan yang diturunkan kepada manusia yang meliputi manusia secara menyeluruh. Demikian pemaparan mengenai ilmu kalam menurut pandangan Hasan al-Hanafi. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Dan semoga bermanfaat bagi saya tentunya dan kita semua.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.